Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2020 yang adalah pekan biasa yang ke-24. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Marilah kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih. Penabur itu adalah Kristus, dan benih itu adalah sabda Tuhan yang disampaikan. Ada 4 jenis media atau tempat benih itu ditaburkan, yaitu di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di tengah semak duri, dan di tanah yang baik dan subur. Media atau tempat benih yang ditaburkan itu adalah lambang penerima benih itu. Penerima sabda Tuhan itu orang-orang yang menerima sabda Allah itu. Dalam penjelasan Yesus kali ini adalah lebih ditekankan pada media atau orang-orang yang menerima sabda Tuhan itu. Sehingga pertanyaannya untuk kita, di manakah sikap kita dalam menanggapi sabda Tuhan itu? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menjelaskan pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan menggambarkan orang yang mendengar sabda tetapi tidak mengertinya karena tidak mau menerimanya, sehingga semuanya itu akan hilang dan dirampas oleh si jahat. Orang yang tidak mau menerima dan tidak peduli akan sabda Tuhan meskipun sudah diperdengarkan kepada mereka. Kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu menggambarkan orang yang mendengar sabda Tuhan, menerimanya, tetapi itu hanya bertahan sementara saja. Akhirnya akan hilang karena sabda itu tidak berakar. Ketika datang kesulitan dan penindasan, benih itu tidak kuat dan tidak dapat bertahan. Orang yang mendengar dan menerima tetapi
tidak berakar, mudah goyah dan murtad atau meninggalkan iman. Yang ketiga, benih yang ditaburkan di tengah semak duri, menggambarkan orang yang mendengar dan menerima sabda Tuhan, tetapi benih itu mudah digoyahkan oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Iman mudah goyah oleh kelekatan akan harta dan kenikmatan dunia ini. Orang yang tidak berjuang dan berbuat apa-apa untuk mengembangkan benih itu sehingga tidak menghasilkan buah. Yang keempat, benih yang ditaburkan di tanah yang baik, menggambarkan orang yang menerima sabda Tuhan itu, mengolah dan mengembangkannya sehingga menghasilkan buah yang melimpah. Orang yang terbuka akan sabda dan melaksanakannya dengan tekun dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, kita diharapkan menjadi tanah yang baik dan subur dalam menyediakan diri kita menjadi tempat benih itu ditaburkan sehingga benih itu menghasilkan buah yang melimpah. Kita menjadi orang yang terbuka akan sabda Tuhan, orang yang mendengarkan sabda Tuhan, berupaya untuk menyelami dan memahami, dan berupaya untuk melaksanakannya dengan tekun dalam kehidupan kita. Kita semakin mencintai sabdanya, kita semakin mencintai Yesus sendiri, maka kita semakin terus terutus untuk membagikan kasih-Nya bagi dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.